A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya, ridhonya untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berbaik sangka kepada Rob kita, sobat winnerku, karena keduanya akan menghadirkan ridhonya Allah. Dan hayu semangat untuk hijrah meninggalkan riba. Karena memakan harta riba, meminum minuman dari hasil riba, tidak akan membawa keberkahan di dalam hidup kita. Karena doa tertolak ketika kita memakan makanan haram, meminum minuman haram, memakai pakaian-pakaian haram. Pakaian haram seperti apa, Umi? Pakaian haram itu dibeli dari hasil-hasil haram, seperti hasil ngambil riba, hasil korupsi, hasil mencuri. Nah, itu haram. Kalau di badan kita masih melekat pakaian-pakaian haram, doa kita tertolak. Kalau di dalam tubuh kita masih mengalir darah dari makanan haram, dari minuman haram, doa kita tertolak ya. Ini adalah sabdanya Rasulullah, bukan saya yang bicara ya. Di video kali ini saya mau bahas satu hikmah dari didoakan dan juga mendoakan orang lain. Saya sering sekali mengulas tentang ini karena ada rahasia yang sangat amat dahsyat di balik kita didoakan orang lain dan mendoakan orang lain. Semakin banyak orang yang mendoakan kita, itu menjadi jalur percepatan doa kita diijabah. Maka buat orang lain supaya mendoakan kita. Ada pengemis lewat, kita kasih, ya kan? Ada siapa lewat yang membutuhkan, kita kasih. Saya tuh paling seneng kalau kadang suka ada nih pengemis atau pengamen lewat, kita ngasih cuma 5.000. Saya tuh pernah tuh lagi makan di salah satu semi resto gitu di sampingnya Java Mall Semarang, ada namanya Anak Pitik. Di situ ada pengemis, saya lagi makan enak itu sama ini tim saya di kantor tuh. Ada yang ngamen, kasih 5.000, adanya 5.000 waktu itu. Didoain tuh panjang banget. Dan saya aminkan semuanya. Dan salah satu dari doa beliau itu ada yang ijabah gitu. Kita tidak pernah tahu dari lisan yang mana doa itu diijabah Allah. Barangkali kita lihat beliau ini pengemis dekil gitu kan. Dekil lusuh gitu kan. Seolah-olah kayak gak pernah ibadah. Tapi kita gak pernah tahu.
Di belakang kita ternyata beliau ahli ibadah. Di belakang kita ternyata beliau adalah seseorang tulang punggung yang bekerja dengan ikhlas. Dengan ujian kemiskinannya, kelaparan 3 hari, beliau ridho, beliau nggak mengeluh. Itu menyebabkan Allah ridho kepada beliau sehingga doa-doa beliau diijabah oleh Allah. Jadi kalau dia doakan orang lain itu aminkan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini ada satu cerita dari sahabat kita. Kalau jenengan tonton pasti jenengan tahu testimoninya. Beliau itu amanah hutangnya di koperasi kecil-kecil sebesar 10 juta rupiah. Yang beliau sendiri bayarnya tuh kebingungan karena setiap minggu itu harus nyediain uang 1 juta rupiah buat store. Dan tiba-tiba Allah ya dengan ridhonya memberikan jalan kemudahan. Tiba-tiba beliau lagi main di rumahnya tetangga yang niatnya hanya ngobrol-ngobrol biasa. Ternyata malah ditanya sama tetangganya, utangmu berapa? Dijawab 10 juta. Udah kamu tunggu, nanti hari Minggu datang lagi ke rumahku. Ternyata salah satu yang beliau lakukan adalah ketika beliau nonton video-video saya, di depan itu ada doa. Saya selalu mendoakan semua penonton saya supaya dijauhkan dari riba, supaya semua yang berhutang dilunaskan hutangnya dengan cara-cara yang mudah, dengan cara-cara yang diridhoi Allah, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menjual aset, tanpa harus kesusahan kepayahan. Beliau memang menggali lubang yang baru, tapi bukan riba, itu yang paling penting. Dan beliau katakan di situ ketika beliau tulis testimoni, Umi setiap kali Umi sebutkan semoga yang berhutang dilunaskan hutangnya, saya aminkan dengan sungguh-sungguh dari dalam hati saya. Nah itu. Kenapa mengaminkan saja itu bisa dikabulkan doanya? Sebab ada hadis sahih. Rasulullah bersabda bahwa jika seorang muslim berkumpul, ya walaupun kita nggak berkumpul secara langsung, tapi kita berkumpul dalam majelis channel saya Chef Ganzo, yang satu berdoa dan yang lain mendoakan, kedua-duanya akan mendapatkan pahala yang sama, kedua-duanya akan diijabah doa-doanya. Satu lagi hadisnya Rasulullah ya, Rasulullah bersabda, jika seorang muslim mendoakan saudara muslimnya yang tidak ada di hadapannya, malaikat di atasnya akan berkata, amin, kamu akan dapat sama, kamu akan dapat sama. Nah itu tadi, saya mendoakan semua penonton channel saya termasuk salah satu sahabat tadi. Dan beliau yang mendengar doa saya mengaminkan. Saya alhamdulillah diijabah doa saya. Dan amanah beliau juga Allah lunaskan ya. Jadi apa pembahasan dalam video ini? Perbanyaklah mendoakan orang lain. Dan usahakanlah supaya didoakan orang banyak. Setiap kali bertemu siapa minta didoakan. Setiap kali bertemu siapa minta didoakan. Saya dulu waktu terlilit amanah hutang, saya bahkan punya langganan tukang pijit namanya Bu Kus. Beliau sepuh, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan, Allah limpahi rezeki. Beliau orang Jepara, sekarang udah kembali ke kampung halaman beliau. Setiap beliau pijit, saya tuh pasti minta didoakan. Saya nangis-nangis, doakan saya Bu, doakan saya Bu, doakan saya Bu gitu. Dan setiap kali saya keluar ya, saya keluar dari tempat saya menuju tempat kerja atau menuju safar pulang ke Rembang ke rumah saya sana, itu saya selalu mendoakan siapa saja yang saya jumpai di jalanan. Hal ini tuh diajarkan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Saya pertama tahu ini tuh dari beliau. Saya dari situ tuh senang sekali mendoakan. Bahkan dari motivator Bapak Ari Ginanjar, bener ya. Itu tuh beliau ada penjual cilok lewat, beliau di atas mobil, beliau doain penjual cilok itu gitu. Karena apa? Beliau sudah buktikan sendiri. Ada satu gedung yang mangkrak yang beliau selalu lewati ketika beliau berangkat kerja, beliau doakan supaya gedung itu jadi. Dan qadarullah, gedung tersebut yang didoakan jadi, gedung milik beliau pun jadi. Gitu. Saya masih ingat perjuangan saya dulu sebelum saya amanah hutangnya lunas 25 juta itu yang pinjol. Saya itu setiap kali bertemu siapapun di jalan saya doakan. Ketemu pedagang asongan saya doakan, ketemu tukang parkir saya doakan, ketemu penyapu jalanan saya doakan, ketemu siapa aja saya doakan. Saya doakan. Doa saya simpel, ya Allah ya Rob, jika beliau penjual es cendol itu memiliki amanah hutang, lunaskan hutangnya ya Rob. Jika beliau tidak punya hutang sekalipun, limpahi rizkimu yang halal, yang berkah, yang thoyyib, yang beliau bisa pergunakan untuk kebutuhan hidup beliau, untuk sedekah, untuk berangkat haji dan umroh. Karena saya punya harapan, saya pengen berangkat haji dan umroh.
sekolahkan anak-anak beliau sampai jenjang yang tinggi, sukseskan anak-anak beliau, karena saya pengen anak saya juga mendapatkan hal yang sama. Sehatkan badan beliau karena saya juga pengen Allah sehatkan badan saya. Nanti saya percaya apa yang disabdakan Rasulullah itu benar. Ketika saya mendoakan orang lain ya, yang tidak di hadapan saya atau orang yang sekilas saya tidak kenal, malaikat di atas saya akan berkata, amin, kamu akan dapat sama, kamu akan dapat sama. Itulah kenapa di majelis UCR saya senang sekali mendoakan sahabat UCR. Di channel YouTube saya pun di awal saya selalu pasti mendoakan 2 menit doa saya. Walaupun kemarin ada yang protes, kayak ceramah aja di depan pakai mukadimah, pakai khotbah aja. Saya simpel jawabnya, kalau nggak suka di skip aja kakak, kalau suka didengarkan, diaminkan. Itu simpel. Saya akan tetap lakukan itu karena saya tahu itu ajaran dari Rasul saya. Mendoakan orang lain yang tidak ada di hadapan kita, malaikat di atas saya akan berkata, amin, kamu akan dapat sama, kamu akan dapat sama. Dan saya yakin suatu saat saya pasti akan berangkat umroh dengan caranya Allah yang sangat mudah. Wallahu a'lam bishawab. Oke sobat pinarku semuanya, tetaplah semangat untuk mendoakan saudara-saudara kita dimanapun berada dan selalu berusaha untuk didoakan orang lain. Jika panjenengan tidak berkumpul dalam satu majelis seperti majelis UCR, panjenengan bisa mendoakan siapa saja yang panjenengan jumpai untuk upaya percepatan doa panjenengan supaya diijabah Allah. Tapi ingat, doakan yang baik-baik karena doa-doa tersebut akan kembali kepada kita. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.